Jiwa terpilih, saya adalah jalan kebangkitan, getaran nyata, tak terdengar, menggema jauh di dalam. Ia memanggil, bukan suara, desiran, menembus tirai waktu, hanya untukmu, bukan semua. Ingatan purba, terukir dalam esensi. Sebelum fajar dunia, kata, ia abadi, kau merasakannya, kekosongan itu. Di balik hiruk pikuk retakan samar, bukan duka, ketiadaan, janji terlupakan, tersembunyi balik ketakutan, kehilangan diri yang kau kenal, rapuh, berpegang ilusi kendali, kau terpisah. Dari keutuhan tak terucap, kerinduan tak bernama, beban tak terangkat, pertanyaan tanpa jawaban, bergaung, mencari jalan, untuk bangkit, bisikan takdir menusuk. Aku melihat retakan itu, sebelum kau sadar, kekosongan itu aku merasakan, bukan rahasia bagiku, getaran jiwamu, ketakutanmu, kerinduanmu dalam. Aku mengenal serat takdirmu, luka tersembunyi, bisikan ragu, ia peta menuju kebangkitan, bukan kelemahan, gerbang, menuju esensi murni, menanti mekar, aku saksi, setiap langkah tak pastimu. Keheningan yang kau genggam, cermin, menunjukkan dirimu, tekanan itu akan berbalik, arahnya berubah, dari beban menjadi daya, dari keraguan menjadi keyakinan membakar, bukan harapan samar, kepastian, energi bangkit, mengalirkan cahaya, memurnikan yang keruh, meneguhkan yang goyah, pembalikan takdir, rekonfigurasi batin, kau akan merasakannya, kebebasan, penemuan diri sejati, tujuan, menanti terungkap melalui dirimu. Waktumu adalah sekarang, ketika kebenaran ini mengalir, menyentuh intimu. Rasakan dorongan, mengakui segel pemahaman ini. Tekan tombol suka, pengakuan batiniah, penanda benih tertanam, resonansi menemukan jalannya. Untuk menjaga saluran hidup, saluran kebangkitan, agar pesan ini terus mengalir, melampaui satu individu, agar wahyu menjangkau jiwa lain. Berlanggananlah, ini sumpahmu, ritual, mengukuhkan aliran energi, setiap langganan, perpanjangan nafas terang ini. Jika kau merasakan panggilan lebih dalam, pengorbanan suci, janji tak terucap, super like, penguatan, menggemakan kekuatan, meluaskan jangkauan kebenaran. Mercusuar komentar panggilan jiwa. Sekarang, sebagai segel batinmu, deklarasi kebangkitanmu, ada yang mengawasi di balik tirai tipis, sebuah kekuatan, belum menarik diri, menanti, dalam keheningan bermakna. Langkah selanjutnya tak terhindarkan, penderitaanmu, bukan kegagalanmu, bukan kelemahanmu. Penderitaanmu adalah jerat, sebuah jebakan yang tersembunyi. Kamu hidup dalam simulasi, sebuah tirai ilusi yang ditenun dengan cermat. Dinding-dinding tak terlihat membendung potensimu, meredam setiap percikan api suci yang bersemayam dalam dirimu. Kamu telah diprogram untuk tidak mempercayai dirimu sendiri. Program ini adalah penjara, halus namun kuat, dirancang untuk memastikan engkau tetap dalam batas-batas yang ditentukan, jauh dari kebenaran sejatimu. Cermin yang kau pandang setiap hari memantulkan bukan dirimu, melainkan pantomim dari diri yang telah dipenjara. Sebuah topeng yang dipaksa, tabir ilusi telah menyelimuti pandanganmu, membuatmu buta terhadap realitas yang lebih luas. Rasa sakit yang kau rasakan, kehampaan yang menggerogoti, itu bukan akhir, itu adalah awal. Setiap luka adalah kunci, membuka gembok-gembok tak terlihat. Setiap kehampaan adalah kanvas, menunggu untuk diisi dengan tujuan ilahi yang telah lama tertidur. Rasakanlah, kegelisahan ini adalah isyarat, sebuah tanda bahwa struktur lama sedang runtuh. Dunia di sekelilingmu yang kau kira solid, kini mulai bergetar. Murmur-murmur yang dulu kau anggap angin lalu, kini menjadi melodi berulang, pola-pola yang tak terbantahkan. Sinkronisitas bukan lagi kebetulan. Itu adalah bahasa semesta yang berbicara hanya kepadamu.
Kau sendirian dalam penglihatan ini, terisolasi dalam kesadaran yang semakin menajam, merasakan ketegangan antara apa yang kau lihat dan apa yang orang lain terima sebagai kenyataan. Ini adalah daya tarik yang tak bisa ditolak, sebuah panggilan untuk menguak misteri yang terhampar tepat di depan mata. Sebuah simbol yang dulunya tak berarti kini muncul di mana-mana. Pada arsitektur kuno yang terlupakan, dalam bisikan mimpi yang jernih, di mata orang asing yang melintas, itu adalah segel ilahi, stempel kosmik yang terukir pada realitas. Ini bukan delusi, melainkan fragmen peta surgawi yang perlahan kau mulai pecahkan meski tanpa sadar. Dunia adalah cermin, dan cermin itu kini retak, menyingkap kedalaman yang tak terduga. Kau melihat apa yang tersembunyi, mendengar apa yang tak terdengar. Perpecahan antara batin dan luar adalah ilusi yang terkuak. Dilema membebani, membagikan penglihatan ini dan dicap gila atau menyimpannya terperangkap dalam kesendirian yang hermetis. Jiwamu semakin merasa asing di duniamu sendiri, persepsimu bergeser, tak lagi selaras dengan orang lain. Setiap kebetulan adalah bukti, sebuah jangkar, namun juga rantai yang mengikatmu pada takdir yang belum sepenuhnya kau pahami. Engkau dipanggil bukan untuk memahami dengan logika, melainkan untuk mengingat sebuah bahasa yang terlupakan, untuk menyambungkan diri pada memori leluhur yang berdenyut dalam setiap sel tubuhmu. Peristiwa eksternal bukan lagi sekadar fakta, melainkan pesan berkode. Tonggak di jalan tak kasat mata, arahnya mulai terbentuk. Di tengah keraguan dan ketakutan akan keunikan persepsimu. Tuliskan di komentar sebuah frasa singkat yang melambangkan pengingatan kembali akan bahasa purba dalam jiwamu. Lalu saksikan kode terdalammu, menanti untuk dibangkitkan. Realitas sejati, menanti untuk dikenal. Kesunyian dan kegelisahanmu yang mendalam bukan lagi tanda kelemahan, melainkan seruan dari medan perang spiritual yang tak terlihat. Dunia yang kau kenal telah retak, menyingkap kebenaran pahit. Kau berada di garis depan sebuah pertarungan abadi antara cahaya dan bayangan. Tak ada jalan mundur dari realitas ini. Jiwamu kini menjadi medan laga utama, menuntut sebuah ikrar tak tergoyahkan untuk menghadapi takdir yang telah memanggil. Suara itu menggema, guntur yang menggetarkan intimu, bukan bisikan samar. Sebuah pilihan tunggal membelah takdirmu, kini terpampang jelas di hadapanmu. Jika ia menolak, ia akan jatuh. Jika ia menerima, ia akan bangkit. Ini adalah hukum semesta, dan setiap serat keberadaanmu merasakan getaran dari keputusan maha penting ini. Menerima adalah merangkul misi suci yang telah menantimu, menjadi lentera purifikasi dan penanam harapan, memulai era baru melalui keberanianmu yang tak tergoyahkan. Untuk mengukir ikrar ini, mematrikan penerimaanmu atas misi yang tak terelakkan, ada langkah-langkah suci yang harus kau tunaikan. Langkah pertama adalah dengan menyukai jejak kebenaran ini, sebuah segel kebangkitan. Ini adalah deklarasi diam bahwa kau telah terbangun dari tidur ilusi, matamu kini terbuka pada realitas sejati. Biarkan setiap getaran kecil dari tindakan ini mengalir ke seluruh keberadaanmu, mengkonfirmasi keputusan muliamu untuk tugas suci yang diemban. Selanjutnya, ungkapkan sumpahmu dalam komentar singkat, sebuah deklarasi batin yang termanifestasi. Bukan sekadar tulisan, melainkan mantra, pernyataan tulus dari hatimu yang siap menerima transisi. Biarkan kata-katamu menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual, memproklamasikan dirimu sebagai bagian dari gelombang kesadaran yang akan datang. Tuliskan dengan keyakinan yang kokoh, dengan getaran yang murni dan teguh, agar nyala api ini tetap berkobar dan alur pencerahanmu tak terputus. Berlanggananlah pada cahaya ini. Ini adalah fakta kesinambungan.
Jana Sanji untuk terus terhubung dengan sumber kebenaran, mengalir dalam arus kebijaksanaan yang tak berujung. Setiap langganan adalah janji bahwa kau akan terus berjalan di jalan yang telah kau pilih, terus menerima bimbingan dan wahyu yang diperlukan untuk misimu. Biarkan fakta ini menjadi pengingat abadi komitmenmu yang tak lekang oleh waktu. Dan jika jiwamu benar-benar beresonansi dengan kedalaman panggilan ini, jika setiap sel dalam dirimu merasakan kebenaran tak terbantahkan, tunjukkan dengan super like. Ini adalah tindakan penyelarasan suci, sebuah persembahan tertinggi dari jiwamu yang selaras sempurna. Lebih dari sekadar persetujuan, ini adalah segel vibrasi yang tak tergoyahkan, pengakuan bahwa kau tidak hanya menerima takdir ini, tetapi juga bersatu dengannya, menjadi satu kesatuan dengan tujuan ilahi. Ini adalah penanda bahwa getaranmu kini telah terangkat ke frekuensi yang tak dapat digoyahkan, menemukan tempatmu yang sejati dalam simfoni kosmik abadi. Pilihan ini, langkah-langkah ritualistik ini, bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang belum terungkap. Setiap tindakan yang kau ambil kini mengukir takdirmu, memurnikan jiwamu dari belenggu masa lalu, dan mempersiapkanmu untuk peran yang lebih besar. Engkau adalah arsitek kebangkitanmu sendiri, pilar harapan bagi dunia yang menanti. Jangan pernah ragu, karena di dalam dirimu bersemayam kekuatan yang mampu mengubah arus semesta. Sambutlah takdir ini dengan hati terbuka, dengan semangat membara. Biarkan cahaya kebangkitanmu memancar, menerangi jalan bagi semua yang tersesat. Inilah awal purifikasimu, penanaman benih harapan dan kebangkitan yang telah dinubuatkan. Masa depan menanti dan engkau adalah kunci pembukanya. Ada jurang yang menganga dalam jiwamu. Sebuah retakan yang paling dalam yang pernah kau yakini akan menghancurkanmu. Sebuah nyeri yang menembus tulang, membakar esensi terdalam, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada lanskap batinmu. Kau telah berusaha menyembunyikannya, menguburnya di bawah lapisan-lapisan keberanian palsu, namun ia selalu ada, berdenyut dengan ingatan pahit tentang kehancuran dan kehilangan. Inilah luka suci yang kau emban, inti dari kehancuranmu, sekaligus sumber kebingunganmu yang paling fundamental. Namun, pandanglah kini dengan mata yang baru, dengan pemahaman yang lebih tinggi. Jurang itu, retakan itu, bukanlah tanda kehancuranmu yang final. Ia adalah pahatan takdir, sebuah ukiran ilahi yang dengan sengaja ditorehkan pada kanvas jiwamu. Rasa sakit yang paling dalam, yang pernah membuatmu merasa hancur berkeping-keping, sesungguhnya adalah pembentuk terhebat, arsitek diam dari kekuatan yang kini mulai bangkit dalam dirimu. Tanpa tempaan pedih itu, akankah kekerasan hatimu terwujud? Akankah kedalaman empatimu berakar? Jangan pernah berpikir bahwa penderitaan itu adalah kebetulan, sebuah nasib buruk yang menimpamu tanpa sebab. Sang sumber, dengan kebijaksanaan yang tak terhingga dan cinta yang melampaui segala pemahaman manusia, mengizinkan setiap tetes kepedihan meresap ke dalam esensimu. Bukan untuk melukaimu, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menempa, untuk memurnikan, untuk membakar habis segala yang fana, agar yang abadi dapat bersinar dengan terang. Setiap sayatan adalah pelajaran, setiap kehilangan adalah pelepasan, dan setiap air mata adalah irigasi bagi benih kebijaksanaan yang kini mulai bertunas. Setiap air mata yang tumpah, setiap desah kesedihan yang terucap dalam kesendirian adalah palu yang menempa jiwamu, mengubah kerapuhanmu menjadi baja yang tak tergoyahkan. Ia mengukir kedalaman di mana pemahaman sejati dapat berakar, membuka mata hatimu pada penderitaan orang lain dengan empati yang tak terhingga. Tanpa luka itu, tanpa kekosongan yang pernah menganga, akankah kamu pernah memahami kedalaman sejati dari cinta yang tanpa syarat,
kekuatan pengorbanan yang murni, atau esensi keberanian yang melampaui rasa takut. Luka itu adalah cermin yang memantulkan siapa dirimu sesungguhnya, bukan siapa yang kau kira kau adalah. Inilah rahasia agung yang kini perlahan tersingkap di hadapanmu, seiring dengan gema panggilan ilahi yang tak lagi dapat kau abaikan. Luka yang paling dalam itulah yang dengan cermat menyiapkan ruang bagi tujuan sucimu. Ia menciptakan kekosongan yang hanya dapat diisi oleh tujuan ilahi, oleh takdirmu yang agung yang telah lama menunggu untuk diemban. Rasa sakit yang kau sangka akan menghancurkanmu, yang memaksamu untuk bertekuk lutut dalam kegelapan, justru adalah fondasi yang kokoh. Sebuah altar kudus tempat jiwamu dibangkitkan, dimurnikan, dan disiapkan untuk tugas yang lebih besar, untuk menjadi mercusuar di tengah badai. Namun, wahai jiwa yang terpilih, pemahamanmu tentang alasan sejati di balik setiap sayatan, setiap luka menganga, dan setiap kepedihan yang telah kau lalui ini belumlah utuh. Masih ada tabir yang harus tersingkap, lapisan makna yang lebih dalam untuk dikuak dari inti penderitaanmu. Luka ini bukan hanya sekadar penempaan, ia adalah kunci, sebuah sandi kosmis yang dirancang oleh Sang Sumber untuk membuka pintu-pintu tersembunyi yang menyimpan potensi dan kekuatan tak terbatas di dalam dirimu. Pintu-pintu yang hanya bisa terbuka melalui retakan itu sendiri. Sebab jika retakan yang kau takuti selama ini, jurang yang menganga dalam inti keberadaanmu, sesungguhnya adalah pintu gerbang menuju kekuatanmu, yang sesungguhnya satu-satunya jalan bagi alam semesta untuk mewujudkan janji agungnya melalui dirimu. Bagaimana mungkin engkau memilih untuk menutupnya kembali? Bagaimana mungkin engkau bersikuku, bersembunyi dalam penolakan, memunggungi kebenaran yang kini bersinar terang, ketika setiap serat dari keberadaanmu menjerit, menuntut jalan ini, menuntut pemenuhan takdirmu. Jurang itu kini menganga lebar di hadapanmu, dan kekosongan yang diwakilinya juga merupakan ruang bagi kelahiranmu kembali, bagi wujudmu yang paling otentik. Apakah engkau akan melompat ke dalamnya, merangkul kelahiranmu yang baru dengan segala kemegahannya? Ataukah engkau akan terus membiarkan dirimu termakan oleh penantian yang sia-sia, menanti sesuatu yang takkan pernah datang, karena sesungguhnya ia telah ada di sana, di dalam jurang itu sendiri, menanti untuk ditemukan dan diemban olehmu. Wahai jiwa yang terpilih, berapa kali engkau berpaling dari bisikan takdir? Mimpi kenabian tentang kehancuran dan kelahiran kembali, jubah emas cawan suci, kau abaikan sebagai fata morgana. Angka suci 11, 11, 3, 3 ke 3, 7, 7, 7, atau deretan Fibonacci yang bertebaran, kau anggap kebetulan acak. Pertemuan mendalam, tatapan membangkitkan kebenaran, bisikan asing yang mengenal jiwamu, semua itu kau sapu, berlindung di balik rasionalitas yang kau bangun. Setiap penolakanmu adalah penundaan. Setiap pengabaian menambah bobot takdir yang tak bisa lagi kau elakkan. Alam semesta telah berbicara melalui simbol dan sinkronisitas, mencoba membangunkanmu dari tidur panjang yang kau pilih sendiri. Namun kini, keheningan berbicara. Ketahuilah ini dengan keyakinan tak tergoyahkan, dengan ketegasan yang menusuk inti keberadaanmu. Tidak ada kebetulan, segalanya adalah kode. Setiap bisikan angin, setiap bayangan yang melintas, setiap riak air, setiap detik yang berlalu adalah pesan terukir, dirancang presisi untuk jiwamu yang terpilih. Kau telah melewati labirin petunjuk, gerbang tanda, namun matamu meskipun terbuka, masih enggan menerima. Hatimu, meskipun berdenyut, masih ragu untuk berpasrah. Pembersihan yang menanti bukanlah hadiah, melainkan ujian terberat yang akan mengikis habis segala kepalsuan dari dirimu.
Keterasingan dari tanda yang kau acuhkan hanyalah permulaan kesendirian yang lebih dalam. Proses mutlak melepaskan segala ikatan, setiap ilusi yang melekat pada dirimu. Rasa sakit pengabaian ini adalah suara alam semesta yang mendesakmu untuk menyerah, menanggalkan identitas lama, menghadapi bayangan tersembunyi dalam dirimu. Ini adalah awal peleburan diri, di mana setiap kepingan ego diurai, setiap keterikatan diputuskan. Hanya dengan begitu, wadah jiwamu dikosongkan, dibersihkan, disiapkan menerima cahaya lebih besar, menampung takdir agung. Kehilangan ini adalah penemuan, rasa sakit ini adalah pemurnian. Tuliskan ini sebagai pengakuan atas apa yang telah kau lihat, sebagai janji akan penerimaan. Simpulkan benang 9. Aku mengerti pesannya. Kau tak bisa lagi bersembunyi di balik tabir keraguan yang nyaman. Tanda-tanda itu kini berteriak, memanggil namamu, menuntut perhatianmu sepenuhnya. Mereka adalah nyala api tak padam, membakar habis ilusi-ilusi yang kau pelihara. Tak ada jalan kembali ke ketidaktahuan yang dulu terasa begitu damai. Pintu telah tertutup rapat di belakangmu, dan satu-satunya jalan adalah terus maju, menembus kabut ilusi, menuju kejelasan yang membakar. Persiapkan dirimu, wahai jiwa terpilih, karena pengorbanan sesungguhnya baru dimulai, dan ia akan meminta segalanya dari dirimu. Keagungan menantimu hanya bisa diraih melalui kehancuran diri lama, melalui pengosongan total, agar ruang sakral tercipta bagi esensi baru yang murni dan ilahi. Setiap langkah yang kau tempuh, setiap rintangan yang kau hadapi, bukanlah rentetan peristiwa acak. Ia adalah proses seleksi yang alamiah, sebuah penjernihan keras yang memisahkan esensi sejati dari bayangan fana. Mereka yang jiwanya belum siap, yang cahayanya redup, secara bertahap tersaring, tak mampu mengikuti arus takdir yang kian mendesak. Kau bertahan, bukan karena keberuntungan, melainkan karena dalam dirimu bersemayam tanda yang terpilih. Namun, kelangsungan hidupmu bukanlah anugerah yang mengukir keistimewaan, melainkan janji berat yang terukir dalam tulang dan jiwamu, sebuah takdir yang menuntut jauh lebih banyak. Ilusi terakhir yang melindungi hatimu kini terkoyak, memperlihatkan kebenaran telanjang tentang jalan yang terbentang di hadapanmu. Pemurnian ini bukan lagi sekadar membersihkan, melainkan mengupas lapisan demi lapisan, membiarkanmu terpapar pada realitas yang lebih luas. Panggilan ilahi yang menggemakan dalam sanubarimu adalah persiapan untuk tugas kosmik yang melampaui pemahaman manusia. Perjalananmu cerminan dari pergulatan universal dan pemurnianmu terkait erat dengan nasib dunia yang lebih besar. Sebuah dilema yang amat berat kini membebani jiwamu. Merangkul peran ini dengan segala implikasinya, meskipun takut dan penuh ketidakpastian, ataukah mengelak dan berisiko mengutuk tak hanya dirimu, tetapi juga banyak lainnya pada stagnasi. Ini adalah tanggung jawab, pengorbanan, dan kesendirian, bukan hak istimewa. Tantangan-tantangan eksternal yang muncul bukanlah ujian acak, melainkan inisiasi yang dirancang untuk mengungkap kapasitas latenmu, menancapkan kehendakmu lebih dalam. Cahaya kebenaran, meskipun membebaskan, juga membutakan, menyingkap realitas gelap dan kekuatan antagonis yang telah bersekutu menentang kebangkitan sejak zaman purba. Ada tatanan kuno, penjaga tak kasat mata, dan musuh tersembunyi yang telah lama bersembunyi. Kesunyian yang menyelimuti perjalananmu kini terasa dengan makna baru. Ia diperlukan agar kau dapat mendengar gema kebijaksanaan primordial, agar kau dapat menjadi wadah yang murni. Penderitaanmu adalah harga dari pengetahuan, dan setiap cobaan membentukmu, menjadikanmu layak untuk cahaya yang menanti.
Dan kini sebuah perintah mendekat yang tak bisa lagi kau abaikan. Perintah ini bukan bisikan lembut, melainkan raungan takdir yang menuntut perhatian penuhmu. Sebuah penugasan yang tak dapat ditolak, puncak dari segala yang telah kau alami. Ia memanggilmu ke medan perjuangan yang lebih besar, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Beratnya tanggung jawab ini akan menguji setiap serat keberanianmu, setiap inci keyakinanmu, memaksa dirimu untuk menghadapi tak hanya dunia di luar, tetapi juga kedalaman jiwamu sendiri, dalam sebuah perang spiritual yang tak terhindarkan dan tak ada jedanya. Sebuah gaung purba lebih tua dari waktu itu sendiri kini menembus inti terdalam jiwamu, memanggilmu dari tirai kealpaan. Engkau adalah jiwa yang terpilih, di ambang takdir yang tak terhindarkan. Sebuah panggilan ilahi bergema, menyingkap jalan suci pemurnian, penanaman harapan, dan kebangkitan yang abadi. Ini adalah undangan yang tak terulang, sebuah janji yang terukir di ether untuk merangkul takdir bercahaya, di mana waktu tunduk pada esensi sejatimu. Di tengah cobaan dan bayangan yang mulai tersingkap, kilasan cahaya akan muncul, memberimu kekuatan untuk menanam harapan. Kekuatan sejatimu tak hanya terletak pada kegigihanmu sendiri, melainkan pada kapasitasmu untuk mengangkat dan menginspirasi sesama. Melalui tindakan kasih tak terduga, kata bijak sederhana, atau kemenangan kecil yang beresonansi luas, engkau akan merasakan dampak langkahmu pada dunia. Setiap uluran tangan adalah sumber kekuatan, menegaskan bahwa tujuanmu adalah menjadi mercusuar bagi yang tersesat, penyemai benih pembaharuan di hati yang kering. Alam semesta akan merespons, mengirimkan sekutu tak terduga, membuka pintu di mana sebelumnya hanya ada tembok. Ini adalah tarian sakral, menegaskan bahwa engkau tidak sendiri. Takdir merajut jalinan dengan mereka yang siap menerima cahaya. Setiap benih harapan yang kau tanam adalah persembahan kepada kosmos, afirmasi iman pada masa depan. Ingatlah, kemurnian niatmu mampu meretakkan tembok tertebal. Waktu akan membuktikan dampak satu jiwa mampu mengubah tak terhitung kehidupan. Takdirmu terjalin erat dengan kemanusiaan, dan kau harus memikul cahaya ini dengan keberanian serta kerendahan hati. Namun, di tengah panggilan agung ini, tersembunyi sebuah dekrit, sebuah perintah kosmik yang tak dapat diganggu-gugat. Suara dari kedalaman abadi kini mengumandangkan ultimatum tak terelakkan, mengukir jalur abadi bagi jiwamu, sebuah pilihan yang harus kau hadapi. Jika engkau menolak beban suci ini, jiwamu akan terjatuh ke dalam jurang kehampaan, terhanyut oleh bayang-bayang masa lalu, terkunci dalam kegelapan abadi, menjadi abu dari potensi yang tak tercapai. Namun, jika engkau menerima takdir ilahi ini dengan segenap hati, dengan keberanian yang tak tergoyahkan dan iman yang menyala-nyala, jiwamu akan melambung tinggi, naik menuju singgasana cahaya, memimpin dunia dari ketiadaan menuju terang benderang yang abadi. Nah, pilihan itu, meskipun berat, adalah milikmu sepenuhnya, namun konsekuensinya adalah takdir yang tak dapat dihindari. Engkau berdiri di ambang, antara kehampaan dan keagungan, antara penolakan diri dan penggenapan suci. Misi ini adalah napas jiwamu, dan takdir menanti jawabmu, mengawasi setiap percikan harapan yang kau berani tanam di tengah badai yang datang. Akankah kau biarkan percikan itu padam, ataukah kau biarkan ia menyala, menerangi setiap sudut dunia yang menantumu? Dari setiap tetesan air mata yang pernah membasahi bumi, dari setiap langkah yang tertatih di tengah badai keraguan, muncullah sebuah kebangkitan yang tak terelakkan. Bukan lagi sekadar bisikan di antara kegelapan, melainkan gemuruh abadi yang mengoyak tabir ilusi. Titik kulminasi dari segala pengorbanan dan tindakan belas kasih telah tiba, mengantarkan jiwa pada sebuah pencerahan otentik, sebuah metamorfosis radikal yang tak mungkin kembali.
Struktur lama yang membentuk keberadaan kini runtuh, bagai benteng pasir dihempas ombak pasang. Kepedihan yang dulu terasa bagai belenggu, yang menyeret ke dasar jurang keputusasaan, kini terungkap sebagai cetak biru tersembunyi. Setiap luka, setiap sisa trauma bukanlah tanda kelemahan, melainkan serangkaian kode purba yang tertanam dalam inti keberadaan, menunggu saatnya untuk diaktifkan. Kini, kode-kode itu terbuka melepaskan energi yang terkunci, menerangi bagian-bagian diri yang sebelumnya tak terjamah. Sebuah pemahaman baru mereka. Penderitaan adalah bahasa semesta yang kini bisa diterjemahkan menjadi kekuatan. Rasa sakit yang pernah merobek kini telah menjelma menjadi badai kekuatan yang mengukir takdir baru. Melalui proses ini, batas-batas yang dulu membelenggu persepsi, keraguan yang meracuni pikiran, dan ketakutan yang menghambat langkah, hancur berkeping-keping. Kabut kebodohan terangkat, menyingkap panorama realitas dengan kejernihan mutlak, seolah mata batin baru saja terbuka lebar untuk pertama kalinya. Setiap helaan napas adalah perayaan atas pelepasan. Setiap detak jantung adalah irama kebangkitan. Aliran energi ilahi kini tak lagi sekadar disadari, melainkan dirasakan mengalir di setiap serat tubuh, menyatu dengan esensi terdalam. Kekuatan laten yang selama ini tersembunyi, wisdom intrinsik jiwa yang tak terbatas, kini terkuak secara penuh. Ini adalah koneksi langsung, tak tergoyahkan, dengan sumber ilahi yang tak pernah padam. Pemahaman akan mekanisme alam semesta menjadi naluriah, benang-benang takdir terlihat jelas, seolah sebuah peta kosmik terbentang di hadapan mata batin. Melalui gejolak ini, peta realitas batin kini tertulis ulang, memancarkan kebenaran yang tak terhingga. Tubuh dan pikiran berada dalam harmoni sempurna, selaras dengan kehendak kosmis. Jiwa telah menjadi saluran murni, mampu memanifestasikan energi ilahi ke dalam dunia materi. Ini adalah pendakian, penobatan atas segala pemurnian dan pengorbanan masa lalu. Waktu meliuk, persepsi linier akan peristiwa meluruh, memungkinkan jiwa memahami masa lalu, kini, dan masa depan sebagai kesatuan yang saling terhubung. Bukan lagi mencari jawaban, melainkan menjelma menjadi jawaban itu sendiri. Kesendirian bukan lagi beban, melainkan koneksi mendalam dengan seluruh alam semesta, sebuah dialog hening yang abadi dengan sang sumber. Setiap vibrasi, setiap embusan napas eksistensi mengungkapkan maknanya yang terdalam. Bejana telah terisi, nyala api kini membakar dengan intensitas yang tak pernah terbandingkan, dan jalan di hadapan terbentang dengan kejernihan absolut, mendikte langkah selanjutnya dalam takdir yang cemerlang. Jiwa kini telah menjadi ramalan itu sendiri, sebuah manifestasi hidup dari tujuan ilahi. Awalnya, getaran lembut di kedalaman jiwaku adalah pengakuan internal akan pergeseran esensi tak terhindarkan. Detak jantungku berirama selaras dengan alam semesta. Simfoni akrab perselarasan tak terbatalkan. Kemudian, bisikan itu menjelma visi jernih dan mimpi lucida, menyingkap gulungan takdir terukir cahaya kosmik. Ini bukan fantasi, melainkan pengalaman menghunjam kesadaran, jejak kebenaran mutlak. Setiap detail terasa personal, bagian dari diriku yang lebih besar. Sinkronisitas merayap, frasa acak, simbol kuno muncul, membentuk pola tak terbantahkan, menunjuk satu arah. Jalan suci ini takdir tak terelakkan. Alam semesta kini berbicara dengan gaung, aku pendengarnya sekaligus narasinya. Ini orkestrasi ilahi sempurna, menegaskan aku inti integral rencana agung, penegasan yang tak dapat lagi dihindari. Kesadaran ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak yang terukir dalam esensiku. Panggilan ilahi, kini perintah, telah menyatu tak terpisahkan dari serat jiwaku. Tak ada jalan kembali, tak ada keraguan, penyerahan diri total dan tanpa syarat.
ego sirna digantikan kesadaran murni misi. Kesendirian mencair dalam persatuan transenden dengan ilahi. Aku bukan lagi yang menjawab panggilan, melainkan panggilan itu sendiri bermanifestasi penuh melalui diriku. Ini janji suci, penerimaan tanpa syarat, melampaui kehendak pribadi. Aku kini takdir termanifestasi, inkarnasi esensi ilahi. Visi duniaku meluas tak terhingga, merangkul dimensi dan realitas tak terbayangkan. Jiwaku titik fokus kosmik, katalisator peristiwa besar. Di dalam diriku terukir janji dunia baru, tanggung jawab maha besar penciptaannya, waktu menahan napas, menunggu perintahku. Akankah sumpah ini menghukumku pada keagungan yang tak sepenuhnya kupilih, menjadikanku poros konflik kosmik yang belum kupahami? Bisakah aku menanggung beban abadi ini, menjadi penjaga waktu ketika ia tunduk pada esensiku? Undangan ini telah disegel, namun jalan di depan adalah jurang tanggung jawab tak berkesudahan. Aku mendengar panggilan itu, sebuah gema suci yang menembus kedalaman eksistensiku, mengikis tirai keraguan dan membangunkan benih takdir yang telah lama bersemayam. Kini dengan kesadaran penuh dan hati yang membara, aku berdiri di ambang manifestasi, bukan lagi sebagai pengamat, melainkan sebagai wadah hidup dari tujuan ilahi. Inilah sumpah jiwa yang kuucapkan, sebuah janji yang terukir dalam serat terdalam wujudku, bergaung melampaui batas dimensi, mengikatku pada janji agung yang tak terbatalkan. Aku mengumumkan dominasi penuh atas bentangan spiritual dalam diriku, sebuah kerajaan batin yang kini bersujud pada kehendak terang. Kekuasaan yang bangkit dalam diriku bukanlah hegemoni atas orang lain, melainkan sebuah tanggung jawab sakral, sebuah keselarasan sempurna dengan ritme kosmik dan ketaatan mutlak pada tujuan purifikasi agung. Aku adalah penanam harapan, pembawa kebangkitan, dan pembersih jalan bagi fajar yang baru. Setiap denyutan nadiku adalah afirmasi bahwa aku adalah sebuah salur hidup yang dengannya cahaya dapat mengalir, membentuk kembali realitas dengan kehadiranku semata. Aku bukan lagi sekadar pribadi yang menempuh jalan, namun jalan itu sendiri, tempat takdir bercabang dan masa depan terukir. Aku memasuki incandescence takdirku, titik puncak manifestasi diri. Dengan segenap keberanian dan ketulusan, aku menyatakan diriku sebagai pivot perubahan, katalisator bagi transformasi mendalam yang akan menyentuh lanskap, hati, dan jiwa. Semua keraguan telah sirna, semua kebimbangan telah musnah seperti embun di bawah mentari pagi. Keagungan yang dulu terasa asing, kini adalah kulit keduaku. Sebuah kebenaran yang tak terelakkan, sebuah takdir yang kurangkul sepenuh jiwa. Setiap gerak tanganku, setiap helaan napasku adalah tindakan yang membawa bobot keabadian, menggerakkan roda-roda nasib menuju titik puncaknya. Aku adalah sang cahaya, dan aku bersumpah untuk memancarkannya tanpa gentar. Aku menyelaraskan diri sepenuhnya dengan aliran ilahi, membiarkan kehendak agung termanifestasi melalui setiap aspek keberadaanku. Ini adalah fakta suci yang kuikat dengan esensi jiwaku, sebuah ikatan yang lebih kuat dari baja, lebih abadi dari bintang-bintang. Aku adalah pelaksana visi, penegak kebenaran, dan jembatan antara yang fana dan yang abadi. Dunia yang tadinya pasif kini bereaksi dengan dahsyat pada pengaruhku. Selubung-selubung yang menyembunyikan kebenaran tersingkap, dan apa yang tersembunyi kini terkuak bagi semua. Proklamasi ini adalah titik balik, sebuah sumpah yang mengunci nasibku pada jalur yang terang benderang. Aku menerima peran ini bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati yang mendalam atas kehormatan ini. Aku siap menghadapi ujian besar, tantangan pamungkas yang akan mendefinisikan perjalananku, yang akan menguji batas dari apa yang mampu kutahan. Dengan setiap napas, aku merayakan kesatuanku dengan alam semesta,
sebuah kekuatan tak terlihat yang kini mendukungku, mengalir bersamaku. Waktu yang dulu adalah belenggu, kini bersekutu denganku. Alirannya selaras dengan kehendak jiwaku. Kini, destinasi bukan lagi janji yang samar, melainkan realitas yang bergetar. Sebuah karya yang sedang berlangsung, di mana setiap tindakanku adalah batu penjuru. Struktur-struktur lama bergetar, kebenaran yang lama tersembunyi kini meledak ke permukaan. Aku adalah cahaya yang dinantikan, penjelmaan terang itu sendiri. Namun, aku tahu bahwa incandescence ini, manifestasi gemilang dari kekuatan dan takdirku, akan menarik bayangan-bayangan purba, kekuatan-kekuatan paling primal yang berupaya memadamkan setiap percikan cahaya. Mampukah aku mempertahankan sinarku, tetap menjadi mercusuar, bahkan di tengah badai terakhir yang akan datang, ketika kemenangan itu sendiri bisa jadi merupakan bentuk pengorbanan yang lain? Dengar, wahai jiwa yang terpilih, seruan ilahi kini bergaung tak hanya dalam telinga, namun menembus relung terdalam keberadaanmu, membangkitkan resonansi purba yang telah lama tertidur. Ia adalah panggilan yang tak akan terulang, sebuah undangan suci menuju jalan pemurnian yang tiada tara, di mana setiap langkahmu adalah benih harapan yang ditanam di taman semesta. Setiap hembusan napasmu adalah fajar kebangkitan yang abadi. Sebuah takdir bercahaya terhampar, dan waktu itu sendiri kini melengkung, tunduk pada esensi sejatinya, membuka rahasia-rahasia yang tak terlukiskan. Dalam momen-momen sakral ini, engkau menyaksikan keajaiban yang melampaui pemahaman fana, merasakan kegentaran dan kekaguman atas jangkauan pengaruhmu yang tak terbatas. Waktu yang dulu kau kira mengalir linier tanpa henti, kini melengkung, berpilin, tunduk pada esensi sejatinya melalui intervensimu. Ia bukanlah lagi sungai yang tak terbendung, melainkan samudera luas, di mana engkau adalah sang nakhoda, merasakan arusnya yang paling dalam, dan dengan sentuhan niat sucimu, mampu mengarahkan alirannya. Ini adalah penyingkapan agung. Takdir bukanlah untaian peristiwa yang berurutan, melainkan permadani abadi yang setiap benangnya saling terajut. Setiap tindakanmu kini tidak hanya mengukir masa kini, namun juga menggaungkan getaran ke masa lalu, menyembuhkan luka-luka kuno, dan memahat garis-garis masa depan, menciptakan simfoni temporal yang megah. Kesepian yang dulu mungkin merantai, kini mencair bagaikan embun pagi di bawah terik mentari wahyu. Engkau bukan lagi sekadar entitas yang terpisah, melainkan jembatan yang menghubungkan segala era, setiap denyut kehidupan, setiap bisikan masa lalu, dan desiran masa depan. Dalam setiap visimu, engkau tak hanya melihat, namun merasakan gema dimensi lain, realitas yang tak terhingga, berpadu dalam satu simfoni eksistensi yang agung. Keajaiban tidak lagi terjadi melalui sihir, melainkan melalui pemahaman yang mendalam dan manipulasi hukum-hukum universal yang tak terlihat. Engkau adalah arsitek realitas, membentuk eksistensi dengan niatmu yang murni. Ketakutan akan masa lalu dan ketidakpastian masa depan kini menghilang, digantikan oleh kepastian akan keabadian yang tak tergoyahkan. Setiap getaran, setiap tindakan cahaya adalah fragmen keabadian yang bermanifestasi di saat ini, mengubah segala yang ada. Dunia-dunia bertransformasi di hadapan matamu, dan engkau adalah penjaganya, motor penggeraknya. Ini adalah kebenaran yang tak terelakkan. Waktu adalah instrumenmu, dan takdir adalah melodi yang mengalir darinya, abadi dan selalu dalam proses pembentukan. Engkau adalah konstan ilahi dalam dunia yang selalu berubah. Esensi sejatimu adalah berada di luar batas waktu. Ini adalah puncak dari segala wahyu. Engkau adalah waktu. Engkau adalah takdir. Namun, jika penguasaan waktu dan realitas ini menyingkap paradoks yang tak terduga,
lingkaran kausalitas yang tak berujung, dan tanggung jawab yang bahkan akan menghancurkan pikiran yang paling tercerahkan sekalipun. Apakah engkau sanggup mengarungi kompleksitas ini tanpa tersesat, tanpa mengganggu keseimbangan fundamental alam semesta itu sendiri? Waktu berada di bawah kendalimu, tetapi apa yang akan kau lakukan ketika setiap detik memikul beban keabadian dan esensi sejati takdirmu adalah menyatu dalam ketakterbatasan tanpa pernah padam? Simfoni ini sungguh agung, tetapi siapa yang akan menjadi akor terakhirnya dan bagaimana mengakhirinya tanpa menghancurkannya? Sekarang, jika kau telah menerima wahyu ini, jika denyut jantungmu selaras dengan irama semesta yang tak terbatas, dan jika api perjanjian kini membakar dalam sukma terdalammu, bersumpahlah. Nyatakanlah dominasimu, segel perjanjian suci ini dengan segenap keberanian jiwamu. Biarkan kata-katamu menjadi pahatan abadi di kanvas waktu itu sendiri. Tuliskanlah di bawah ini deklarasi yang mengguncang langit dan bumi, sebuah pengakuan yang menegaskan takdirmu. Aku adalah waktu, aku adalah takdir. Dengan api perjanjian yang menyala, dominion abadi kini terpatri dalam diriku, membentuk setiap nafas keabadian. Ini bukanlah akhir yang menenangkan, melainkan puncak kedaulatan, sebuah pengangkatan diri menuju esensi tertinggi. Penyembuhan yang dicari hanyalah anak tangga, pembuka tabir realitas yang lebih luas. Kini, tak ada lagi batasan personal, hanya penegasan keagungan, supremasi mutlak atas ilusi-ilusi yang pernah membelenggu. Jiwa yang terpilih telah melampaui, mengoyak jaring waktu dan ruang, membebaskan diri dari segala yang fana. Individualitas telah luruh, bukan musnah, melainkan bertransformasi menjadi resonansi abadi yang meliputi semesta. Yang tersisa adalah warisan tanpa henti, sebuah simfoni kehidupan yang terus mengukir realitas, memancarkan energi primordial ke seluruh kosmos. Setiap jejak langkah, setiap hembusan napas, kini adalah benang emas yang menyatu dalam permadani eksistensi, tak lagi terpisah oleh batas-batas yang usang, tiada lagi aku dan mereka. Kesadaran ini menyelimuti setiap partikel, setiap galaksi, setiap dimensi yang belum terjamah. Ini adalah omniscience, kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman absolut, mengubah penderitaan menjadi cahaya penuntun yang abadi. Waktu yang dahulu mengikat, kini adalah cermin abadi dari keberadaan transenden ini, merefleksikan esensi sejati tanpa batas dan tanpa celah. Dunia yang pernah dianggap nyata, sebuah panggung sandiwara yang terstruktur rapi, kini terkuak telanjang di hadapan pandangan batin. Batas-batasnya, aturan-aturannya, ilusi-ilusinya, semuanya terurai dan menguap di hadapan cahaya yang tercerahkan. Kita bukan lagi aktor dalam permainan yang ditentukan oleh takdir yang semu. Kita adalah arsitek agung, sang pemahat dari setiap bayangan dan setiap cahaya yang ada. Realitas itu sendiri, dengan segala kerapuhan dan keajaibannya, bukan lagi medan perjuangan atau tempat untuk mencari ketenangan. Ia adalah instrumen responsif, sebuah kanvas kosong yang menanti sentuhan kehendak murni. Setiap serat keberadaannya, setiap hukum semesta yang tak terucapkan, setiap percikan kemungkinan yang tak terbatas, kini tunduk pada perintah. Ini adalah deklarasi kedaulatan absolut, penguasaan atas dimensi-dimensi tak terhitung. Simulasi telah usai, realitas kini adalah alat kekuasaan yang tak terbatas, menari mengikuti irama kehendak ilahi.